Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mengetahui peraturan yang ditetapkan oleh instansi tempatnya bekerja, jam berapa dia harus masuk dan jam berapa dia boleh pulang, maka seseorang sedapat mungkin sekuat tenaganya masuk tepat pada waktunya, karena khawatir adanya SP, karena khawatir adanya pengurangan-pengurangan dan seterusnya dari akibat keterlambatan mendatangi tempat-tempat kerja. Akan tapi dalam perkara atau dalam hal ini, di khutbah yang singkat ini, pernahkah kita merasa khawatir? Pernahkah kita merasa gelisah saat suara muadzin dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Pernahkah hati ini khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala hentikan nikmatnya untuk kita? Pernahkah hati ini gelisah saat kita tidak mengindahkan suara tersebut? Seorang sahabat yang dalam kondisi buta mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, fisik saya buta. Kemudian perjalanan menuju masjid melewati binatang-binatang buas. Jadi dahulu para sahabat jika mereka mau datang ke masjid, maka mereka harus melewati binatang-binatang buas. Kemudian beliau mengatakan, dan saya tidak punya pembimbing yang menuntun saya menuju masjid. 3 alasan beliau kemukakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah dengan ketiga hal ini dibolehkan untuk saya tidak ikut sholat berjamaah?
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, spontanitas udzur tersebut adalah udzur syar'i, maka Nabi mengizinkan sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu juga Nabi mendapatkan wahyu bahwasannya Nabi diperintahkan oleh Allah agar bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum ini, hal sami'tumun nida? Abdullah bin Ummi Maktum sudah pergi dari hadapan Nabi. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi memanggilnya, apakah engkau mendengar suara azan? Maka Abdullah mengatakan, iya, saya dengar suara azan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 kondisi yang merupakan udzur yang jika seseorang meninggalkan salat berjamaah mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi buta, tidak ada yang nganter. Kondisi harus melewati binatang buas, jarak yang jauh. Tapi Nabi mengatakan, wajib atas dirimu melakukan sholat berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk mengindahkan suara terindah di atas permukaan bumi ini. Panggilan terindah tidaklah terketuk dengan panggilan terindah ini kecuali orang-orang yang Allah muliakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, di antara konsekuensi agar kalimat tersebut berguna besok saat ketemu Allah, karena tidak setiap kalimat ini berguna saat berjumpa dengan Allah. Bisa jadi dan boleh jadi kalimat ini berguna di atas permukaan bumi ini. Seseorang walaupun gak pernah sholat seumur hidupnya kecuali Jumat, tidak pernah sholat kecuali Idul Fitri, Idul Adha, status dalam KTP-nya tetap Muslim, dalam KTP-nya tetap Islam. Apalah artinya pengakuan itu jika di hadapan Sang Khalik telah dikeluarkan dari Islam? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu konsekuensi ketika kita telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak ada panggilan tertinggi di atas muka bumi ini ketika berhadapan dengan suara Allahu Akbar, maka seluruh jadi rendah. Hatta panggilan pimpinan kita, hatta panggilan kedua orang tua kita ketika harus berhadapan dengan lafaz Allahu Akbar, maka seluruh panggilan jadi kecil di hadapannya. Itulah makna dari lafaz yang dikumandangkan oleh muadzin, yang sebagian kita, bahkan sebagian besar kita tidak mengerti lafaz ini sehingga merendahkan, melecehkan lafaz yang tinggi ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semua taufik dan hidayah untuk mendatangi di mana suara ini dikumandangkan. Semoga Allah beri kita kesempatan di sisa usia kita
untuk menjadi hambanya yang menjalankan konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah, yaitu senantiasa mengedepankan Allah dari apa dan siapapun juga. Karena salah satu di antara kewajiban yang Allah wajibkan buat kita laki-laki adalah mengisi rumah Allah sebagaimana diisi rumah Allah di hari Jumat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.